يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jumpa kembali dalam program kami Ramadan Mubarak. Pada episode kali ini insya Allah ta'ala kita akan membahas tentang Al-Quran, keutamaan Al-Quran, di mana Al-Quran dari berbagai sisinya memiliki keunggulan. Di sini hanya atau akan disampaikan 4 mukjizat Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sedari diturunkannya kepada umat Islam yang saat itu umat Islam, Rasulullah SAW beserta para sahabat dalam keadaan lemah, dalam keadaan terendah dari sisi sosial dan sebagainya. Al-Quran menyatakan bahwa Islam akan mengalami kemenangan yang besar dan orang-orang kafir yang menentang yang Rasulullah SAW dan juga Islam, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu kita tahu pemirsa bagaimana orang-orang kafir berada di titik yang teratas dari kekuasaan mereka. Umat Islam minoritas, kemudian sangat lemah dari sisi sosial, kekuasaan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi Al-Quran mengatakan bahwa Islam akan menang dengan kejayaan yang luar biasa dan mereka, orang-orang yang menentang Islam, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu orang-orang kafir menyatakan bagaimana mungkin kalian sudah begitu lemahnya, minoritas, kami begitu berkuasa, bagaimana mungkin kalian bisa merubah, membalik keadaan? Tapi sejarah membuktikan fakta, bagaimana nubuatan Al-Quran, pernyataan Al-Quran bahwa Islam akan diberikan kemenangan yang jaya dan orang-orang kafir akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukti. Dalam sekian tahun di bawah Rasulullah SAW, maka Islam terbukti mengalami kemenangan dan orang-orang kafir menyaksikan penghukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Pemirsa, mukjizat berikutnya atau mukjizat kedua dari Al-Quran adalah melalui Al-Quran para sahabat Rasulullah SAW mengalami perubahan akhlak yang luar biasa, perubahan rohani yang luar biasa. Dari keadaan manusia hewani menjadi manusia yang berakhlak, kemudian manusia bertuhan. Bagaimana para sahabat ini menjadi bukti akan kehebatan Al-Quran, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka dengan mengikuti Al-Quran dan dekat dengan Rasulullah SAW, mereka menjadi insan-insan atau pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berakhlak luhur dan juga memiliki ilmu dan hikmah yang sangat luas. Inilah mukjizat kedua dari Al-Quran. Oleh karena itu, kita pun harus berusaha mengambil manfaat dari ini supaya kita mengalami atau mendapatkan juga apa yang didapati oleh kaum sebelum kita atau para awalun kita, di mana mereka mengalami perubahan rohani yang begitu luar biasa, perubahan akhlak yang begitu luar biasa, sehingga kita harus berusaha bisa mendapatkannya. Mukjizat yang ketiga adalah Al-Quran dipenuhi dengan kebenaran, ilmu pengetahuan atau wawasan yang luas, dan juga hikmah yang mendalam. Di mana Al-Quran salah satunya menyatakan bahwa jika ada yang semisal Al-Quran, maka silakan tunjukkan. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in istama'atil ins wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi.
Artinya sekiranya ya al-ins wal jin, semua manusia dan jin ya, atau siapapun semua pihak berkumpul ya untuk berusaha mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, maka niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan semisalnya. Ini adalah tantangan yang disampaikan oleh Al-Qur'an kepada dunia 13 atau 14 abad yang lalu, yang sampai saat ini tidak ada yang dapat menjawab tantangan Al-Qur'an ini. Ini sudah bisa menjadi bukti bahwa Al-Qur'an ini adalah benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini patut dikatakan sebagai mukjizat Al-Qur'an, yakni tidak ada yang bisa menandingi ya ilmu, juga kebenaran, juga hikmah yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, pemirsa, adalah Al-Qur'an memiliki pengaruh yang inherent atau melekat ya, pengaruh kerohanian yang melekat di dalamnya. Artinya orang-orang yang mengambil manfaat dari Al-Qur'an, dia akan mendapatkan pengaruh rohani dari Al-Qur'an itu sendiri. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan penuh perenungan, mengamalkannya semata-mata karena Allah Ta'ala, maka pengaruh rohani akan dirasakan oleh orang tersebut. Orang tersebut atau mereka akan dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan menampilkan atau menunjukkan pengabulan doa dari para hamba-hambanya. Selain itu juga rahasia-rahasia yang tersembunyi dari kehidupan dunia ini akan dibukakan melalui Al-Qur'an ini. Jadi pemirsa dimanapun berada, begitu luar biasanya, begitu mulianya, begitu luhurnya Al-Qur'an ini, alangkah sangat ruginya, alangkah sangat malangnya jika kita sebagai umat muslim yang memiliki kitab suci Al-Qur'an yang begitu luar biasa, yang hidup, yang sampai saat ini tadi sudah disampaikan, Al-Qur'an memberikan tantangan kepada dunia. Silakan jika ada yang bisa memberikan semisalnya seperti Al-Qur'an, maka silakan. Dan sampai saat ini tidak ada, kita sebagai umat muslim harus bersyukur ya, harus membaca Al-Qur'an dengan rajin, dengan penuh perenungan, dan juga tidak kalah pentingnya juga diamalkan, dan penuh dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat mengamalkan setahap demi setahap apa yang Al-Qur'an ya tunjukkan ya kepada kita ya, dengan sebaik-baiknya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.